Kami ucapkan selamat datang Bapak Bupati, demikian juga selamat datang kepada Pak Camat Janabria di Yayasan Pondok Pesantren Al-Azhar Nahdlatul Wathon. Pondok niki berdiri sejak tahun 2019. Untuk dimaklum, alhamdulillah, walaupun kondisi masih penuh dengan kekurangan baik dari fasilitas, tapi sejak tahun 2020 santri dan santriwati kami wajibkan untuk diam di asrama alias wajib mondok. Selanjutnya kiranya dalam penyambutan kami ada kekurangan, mohon untuk dimaafkan. Dan inilah kondisi yayasan ini yang ada di Repuk Lingkup Tutup Desa Setuta, Kecamatan Janabria. Nah, lebih singkatnya kepada anak-anak kami, santri dan santriwati, kita akan dengarkan motivasi dari beliau, sambutan dari beliau yang mudah-mudahan menjadi motivasi kita semua untuk lebih baik dan lebih baik ke depan. Kepada Bapak Bupati Kabupaten Lombok Tengah yang daukan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Sanada Mukarram Dr. Haji Selamat Syukur Ikhlas, dan yang sama-sama kita muliakan Sanada Daniel Mukarram dan Guru Haji Sahirman LC, yang saya hormati Dani Camat Janabria. Kemudian ada saudara saya Pak Makbul Ramen, di belakang ada saudara Amrillah, seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Al-Azhar Bengkok Tutup, dan anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Rasa syukur mau berdaya mau bersilaturahim ke lemah-lemah ini dewek yang belum kami di tempat ini. Anak-anakku yang saya banggakan, saya cintai. Tiang iki anak-anak ini harus ini sebagai motivasi anak. Saya anak seorang petani dengan toa ke tiang kardus. Sedikit kocek lain bila sejak SD, lalu kue ambon yang dikakak mendengar raya sekakak yang kepala ngimang di tambah. Ini ke kelas ke SD, wah dari kernet keliling kemana. Lalu dia, wah jadi pimpinan DPR, wah jadi pimpinan bangga, wah ketua provinsi, jadi pimpinan komisi. Waktu di provinsi anak-anak gaji kalau udah 5 juta sebulan. Mau setiap 3 bulan setengah arah saya sarang mau petanda sesiwa itu. Gaji kalau udah 5 juta, setiap 3 bulan setengah mau petanda sesiwa itu. Setiap tahun mau 6 miliar. Nah ini anak ibu tanggungan sampai ke nikah ternyalon jadi wabuk. Ada 3 bulan oleh nikah itu bulan nikah baru terima gaji dan 3 bulan setengah doang. Gaji terus dah 5 juta, tiap 3 bulan setengah pasti mau petanda sesiwa. Setiap tahun dikurang dengan 6 miliar.
lagu kah semiliar nu 1000 juta 6 miliar nu kira segerobak lemari juga. Iya. Nah, ini ibu-ibu ini kita semangatin. Nah, anak petani mau gaji sepenuhnya. Yang dari internet, lalu lalang dari terminal mikul dan lain-lain. Perjalanan panjang itu lama. Ikumbi muka dan hanya dari wabuk. Dari wabuk mau sekali. Anda tidak mau dicabut tulang. Yo nekoh, tadi mau nanya jual pentol kali. Apa rumus ibu-ibu? Nah ini diajarkan kepada anak-anak nih. Ibu-ibu memilih dari anak menjadi bupati, jadi camat, jadi tuan guru, jadi gubernur, jadi pegawai. Ada rumus ini ibu-ibu. Bapak-bapak, ini nganga dan tentu kan dia tentu. Oke. Nah, nyalon jadi wakil bupati mau, balik ke nyalon jadi bupati mau balik. Anak kali nganga dan ibu. Apa rumus sekarang? Apa yang harus dikerjakan ada 3. 1, ajak kanak-kanak Miki adik berbakti di Kina. Mungkin tahu aja berbakti di Kina, jauh dengan bawah. Ini mamu, seperti ibu gagal. Dia Miki ibu bapak nggak ada bersalah dengan toa miskin kalau tedam, kalau naik, nah ngerti? Nggak ada bersalah. Tedam bersalah, muka mangan bersalah. Apalagi kalau gede. Nah, no ibu. Enggak, kalau gede bersalah dia menunjukai. Dedem bersalah. Dia minta mangan, salah. Apalagi dia supir balik, nanti bersalah. Wah, no ibu. Kenapa digoresan tangan dengan toa Miki ada barokah? Itu 1. 2, berbakti juga guru, juga guru. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, kan ada pidato yang saya hormati, bapak ibu dewan guru, yang saya hormati tuan guru, itu bukan salah. Yang benar adalah yang saya muliakan. Karena itu diwajibkan memuliakan tuan guru, memuliakan ustaz kita, guru kita, guru-guru kita. Nah, 2 hal ini wajib oleh anak jaring yang penuh kami. Enak dan ibu mele bija wisuda. Wisuda dek sampai kahni doang. Sampai dia kuliah nanti wisuda. Berbeda dan wisuda sampai kuliah dan akhirnya begitu selesai kuliah jadi orang yang berguna bagi masyarakat agama Nusantara. Nah, pertama memuliakan orang tua, kedua memuliakan guru. Nah, ini anak-anak ini membedahi di guru wajib hukuman bersalam sirukima. Ada syair penuh barokah karena digoresan tangan orang tua dan guru yang pengusaha ada barokah. Ketelur memuliakan para pecinta Al-Quran. Layak oleh sembahyang ini 1 sekali itu. Bedait Nabi Musa, Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Beliau margi Muhammad waktu lalu terima wahyu sholat.
Ada pir kali sholat, ada 100 kali anjir mampu mati dikit-dikit. Malik kan menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad nawar Malik, nenek kaji, dia mampu umat sembahyang 100 kali, jadi kece-kece umur kontek-kontek. Begitu Rasul menerima perintah wahyu sholat, Yulin memerintah nenek juk Nabi Muhammad, hai Muhammad arwah dan tunane perintah juk seluruh umat untuk memuliakan 3 hal. Pertama, habaru niki memuliakan orang tua, al-walid. Searan dengan toa ni si demen dari anak kan, dia ada pidato kan, anak kendong anda. Kedua, diperintahkan untuk memuliakan al-alim, baru orang yang berilmu, itulah guru-guru dan guru yang bermutan. Dan telur, hai Muhammad segera turun dan perintahkan kepada seluruh umatmu untuk memuliakan hamilul Quran, para pecinta-pecinta Al-Quran. Nah, satelu niki ibu menggawe aja pasti bijam-bijam niki menjadi orang-orang yang berguna, bermanfaat bagi orang banyak. Maka bapak, ibu dijaga anak-anak ini, jangan sampai tidak bersekolah. Ibu bapak yang menyekolahkan anaknya masih berdua bagian nih. Dia khawatir ibu kelelah jika anak-anak Demin kebian cilik lalu ngaji. Demin kelemak mumpandi memoso kan malik lalu pasangan kelambi memaklum apa sekolah pondok pesantren. Berpikir 6 tahun. Demin tutup SD malik mempikiran malik sekolah 3 tahun. Demin tutup sekolah malik mempikiran sekolah malik aliyah 3 tahun. Wapir tahun. Kelelah. Lagu yang dulu kami selaku orang tua mau kebagian masing. Apa bagian teh surga? Karena peluru kami dengan tawak penyekep tujuan jalan kanak-kanak lalu tutup ilmu. Saya tujuan jalan dengan tutup ilmu, maka ditunjukkan jalan menuju surga. Masalah tariqam minal ilmi, salakallahu lahu tariqam minal jannah. Maka yang begitu capek setiap hari pandikana lalu sekolah, pandikana pengen nyampah, pandikana pasangan kelamin, lalu kemudian lalu agung sekolah, bari tamat SD malik SMP, yang belum sami dengan toa mau terbagian. Apa bagian dengan toa kamu surga? Karena sedang menunjukkan jalan dengan tuntut ilmu, anak-anak lalu tuntut ilmu. Ya, kata saya itu siapa-siapa? Ya termasuk kita semua. Saya tujuan jalan dengan tuntut ilmu, maka akan ditunjukkan jalan menuju surga. Masalah kata riqab minal ilmi, salakallahu lahu tariqam minal jannah. Itu. Pertama baru muliakan orang tua. Nah, ini anak-anak ini memilih jadi bupati, muliakan orang tua. Hah? Memilih jadi camat, muliakan orang tua. Dengan cara apa? Mencium tangan, pati aku perintah dengan toa, dindik sembarangan, nampak memberikan besalam, membedai di guru, nyerap besalam, cium tangan, karena di goresan tangannya ada barokah. Nah ini berduit bikin sekolah, tuh Mesir tuh Yaman, membarang rapat orang Yaman, oleh-oleh berpikir bagaimana tentang masyarakat ini supaya cerdas, supaya pintar. Maka membangun pondok pesantren. Untuk apa? Untuk anak-anak kita. Begitu kita bangun pondok pesantren, masih ini luit dengan teman kita. Tunggu. Pihak pondok pesantren ini luit dengan teman. Lagu andai teman mengkah pikiran. Mujak pikiran burung pintar masyarakat. Pikiran bangun masjid, bangun pondok pesantren, nyumbang di buah raus dan luwik
ini sepi biwi mati bayi. Dia belum sami ini. Muta pikiran membangun 3 lokal ini, aduh, lelah dan berpikir. Maka orang tua harus ikut serta berpikir tentang pesantren dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya banggakan. Membangun pondok pesantren ini kita dengan sekolah ngaji, pada pahala anak-anak ngaji di tubuh kami, Bapak Ibu. Pada pahala. Ibu-ibu sangater atau kupi, pada pahala dengan ngaji di sekolah menurut. Soal apa mau adik ngantar palang tukang-tukang burung ngejari nyumbang tereng itu pada pahala dengan ngaji di keluar karena mau dinarak tereng mau dinarak jadi tukar balok. Maka dalam fakih itu ada wasail, al-wasail hukmul maqasid, jalan yang menuju sesuatu sama dengan dimaksud. Karenanya kita semua ini harus ikut bersama-sama Al-Mukarram dan guru untuk membangun pondok pesantren. Pondok pesantren Lombok Tengah di Kisilewe dari semua jenjang sekitar 900. Dari mana itu SD? SD niki arah 600 ikir Pak Magul. 600 petang dasar sakit Kisilewe. MI MTSMA 900 atau banyak. Nah nih, itulah ibu bapak harus ikut serta bareng-bareng. Ulin deh, jak tahu nyumbang deh telur raus. Apa yang solahnya arak nih seperti bila berdoa dan guru kesehatan terlebihan dibangunkan pondok pesantren atau bareng-bareng hanya karena seperti inilah tujuan-tujuan kita semua hidup berbangsa dan bernegara. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya banggakan, yang yakin Lunggung Sami ini punya niat yang sama, membangun sumber-sumber daya manusia. Anak-anak yang Lunggung Sami ini harus dipacu semangatnya agar mereka menjadi orang pintar. Ada yang cerdas, ada yang hebat. Era 30 tahun akan datang, 40 tahun akan datang. Biji-biji jari ini akan menjadi pemimpin di masa depan. Maka itulah yang akan kita tinggalkan. Ya tadi. Ya warisi. Mohon bangkat tanah jadi begitu. Tapi kalau ilmu tidak bisa habis. Ilmu biji-biji miki pelema turun jok. Biji-biji salah. Terus mengalir pahalanya. Maka yang belum habis selaku ama, selaku ina harus didik anak-anak niki, anak-anak niki berbakti ke guru, berbakti juga dengan Tuhan. Zaman niki beda bapak, berdua tanah lalu ngernet, berdua tanah lalu nyopir, berdua tanah jadi pegawai, dimenolek langsung seninan menjogo gaji dan ngamplop, mah ini kamu, cari anak-anak dari ama dari ini. Maka caranya adalah mengajar sejak dini, mikiruan mangkin. Ada namanya wisuda, memberikan reward, memberikan penghargaan, memberikan apresiasi pada biji jari ini. Ada yang semangat. Ini dengan suruh ngater sekali setahun doang masih ngerumput. Coba tidak, lu membayangkan senangnya. Nah, sekarang tunggu lihat, buktikan ibu-ibu, buktikan. Dia duduk di atas kursi, peluru di bawah. Nah, ini ada apa ini? Anak-anak kita duduk di kursi, peluru di bawah. Ini ada apa ini ibu-ibu? Ini kita sedang memberikan semangat, memberikan contoh menjadi orang-orang yang terhormat nanti di masa depannya. Musai Malik namanya berterima kasih, mendidik Tuan Guru. Hai. Saya Malik sama berterima kasih model Tuan Guru. Maka ibu-ibu, bapak, arah dengan blaster, mungkin dia tahu meriah pada mana kuping.
artinya kita ikut serta biar kanan jadi kanan pentas. Nah, bareh demen wisuda mataben bunga, nah, mata siapa si bu guru? Belum pihak bunga bendem tahu. Ada bunga penghargaan biji-biji. Sekarang ini dia pakai baju silat dan apa namanya yang peragaan ini apa? Hah? Wushu, oh ya. Ada ini ada lebih. Wong dari sekolah namanya tahu seragam mereka. Bu, wong dari sekolah kanak demi ini kudu cepet. Demi apa sekolah kanak pasti nara cepet. Demi nara mau jelu harian mau satu. Tolo dibawa galak hari saya kerja dari anak kulit sekolah bareng. Lah aku mau di sekolah kanak kok jadi pit doang. Mau sekolah anak doang cepet. Lah aku mau di sekolah demi ini kudu cepet. Karena sudah dijamin oleh Yang Maha Kuasa. Gawe terkijang peduli anak Riki harus jadi hebatnya. Cara apa? Menuntut ilmu. Maka dia harus bersekolah. Unani telek biji-biji ujian kehebat dia meru. Hah? Dia senang duduk di kursi. Ina bapak nilai bawa uang cilik. Tidak pernah belum marah kepada itu. Karena apa? Kita sedang memuliakan ilmu. Pontian dulu kami niki, DP Tengah jadi bupati, tersebut mantan bupati. DP Tengah jadi camat, tersebut mantan camat. Pak Matkul Wiwan jadi kabit SD, mantan kabit. Buang Tengah kena mantan tuan guru, mantan ustaz semua. Maka ini adalah calon-calon para alim, orang yang berilmu. Maka kita tidak marah kalau dia duduk. Kita senang, kita bahagia. Maka yang dimuliakan itu ilmunya. Hai Muhammad, segera turun dan perintahkan kepada seluruh umatmu untuk memuliakan al-alim, karena orang-orang alim itu orang-orang yang berilmu. Alim sehat, baik sehat. Anak-anak yang belum kami ini menjadi anak-anak yang berguna, bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Anak-anak ini punya ilmu yang bermanfaat bagi orang banyak. Kemudian anak-anak ini nanti yang akan mengisi pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah untuk 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Kemudian anak-anak ini harus cerdas, punya intelektualitas yang tinggi, inteligensi yang hebat, yang mantap, sehingga nanti mereka lah yang akan mampu menjawab kekinian zamannya. Akhirnya yang umum kami ini sudah tidak ada dan sudah meninggal. Akhirnya juga kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah karena memelihara anak-anak yang kita lahirkan untuk mengisi pembangunan-pembangunan yang lebih positif nanti di masa depan mereka. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sangat Tuan Guru. Dewek langsung izin pamit ya. Pada kesempatannya nanti ya. Menjadi yang terbaik.
Astagfirullah. Berikan aplaus yang meriah, yang mulia. Sebelum kita beranjak ke acara terakhir yaitu pengajian, acara inti pengajian, kami mohon sekapur sirih motivasi dari Bapak Makbul Ramen. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelita dalam kegelapan, pahlawan tanpa tanda jasa, mercusuar dalam dunia pendidikan, bayonet dalam memerangi kebodohan, yang dengan setia memberikan sejuta ilmu di depan anak-anak dengan harapan supaya sukses, yang saya banggakan, saya muliakan. Singkatnya, hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita dapat bersua kembali dalam acara wisuda PAUD Kasih Bunda SMP Al-Azhar NW dan SMA IT Al-Azhar NW yang ada di lingkup tutup Suterligi. Selawat dan salam mari kita ucapkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak akan mendapat syafaat darinya. Hadirin yang dimuliakan Allah, majulah, jangan pernah menyingkirkan orang lain. Naiklah, jangan pernah menjatuhkan orang lain. Dan berbahagialah, jangan pernah menyengsarakan orang lain. Hidup ini adalah gunung. Tujuanmu adalah untuk menemukan jalanmu, bukan untuk mencapai puncak. Kembali yang hadir di tempat niki, alhamdulillah masih tengah si pendiri yayasan niki ya. Karena apapun kata orang, tiang yang masih ketika tiang masih di dinas pendidikan, tiang yang memberikan izin untuk pendirian SMP, dan alhamdulillah kalau tiang prestasinya tadi tidak sia-sia tiang berikan izin waktu itu ya. Meskipun tiang mantan bukan berarti tiang harus lepas dari dunia pendidikan. Secara formal nggih tiang sudah lepas, tetapi secara non formal, informal masih tiang peduli terhadap pendidikan, terutama nasib para dewan guru ke depan. Kami siap selama kami dibutuhkan, selama kami mampu, selama itu tiang niki sanggup untuk berjuang demi kemaslahatan umat. Oleh karena itu, dukungan dan doa dari pelugum sampai niki sangat tiang harapkan agar bagaimana kelangsungan pendidikan khususnya di lingkup tutup ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin hanya niki yang dapat tiang sampaikan. Kurang lebihnya tiang mohon maaf. Meskipun tiang jauh, jangan pernah engkau lupakan tiang. Boleh jauh, tetapi hati kita harus menyatu. Nggih? Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pengajian tasyakuran penamatan santri dan santriwati Yayasan Pondok Pesantren Al-Azhar Nahda
Nahdlatul Wathon Lingko tutup yang disampaikan oleh Bapak Dr. Tuan Guru Haji Syukur Selamat Ikhlas MA. Kepada beliau dihaturkan. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren sekali. Jawaban yang benar menurut pandangan ulama nahwu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh? Karena salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat salam itu bentuknya adalah isim ma'rifat, maka harus sepadan jawaban salam itu, harus juga pakai isim ma'rifat. Maka di zaman Al-Makrumah Maulana Syekh masih hidup dulu, ketika beliau menonton ceramah ulama-ulama kita yang tenar, yang memberikan tausiah di TV, baik itu TVRI maupun TV swasta pada saat itu. Ketika murid-murid ulama yang memberikan tausiah tersebut menjawab salam dengan waalaikumsalam, Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, beliau langsung mematikan TV-nya. Kenapa? Karena guru tersebut, kiai tersebut, ulama tersebut kurang teliti memberikan pelajaran kepada murid-muridnya. Maka pada saat ini mari kita sama-sama mengikuti jejak guru besar kita Al-Makrullah Maulana Syekh. Tatkala beliau mengucapkan salam, beliau harus mengulanginya sampai 3 kali. Dan beliau mengajarkan murid-murid beliau menjawab salam dengan ucapan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian beliau menambahkan lagi dengan wa maghfiratu wa ridwan. Mari kita ulang lagi sekali, kita mengambil tabarrukan dari guru besar kita Al-Makrullah Maulana Syekh. Setiap beliau memberi salam harus 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita banggakan dan kita doakan Sahibul Ma'had Ananda Al-Mukarram Tuan Guru Haji Suhirman Anwar Kiha LC. Mudah-mudahan
anak ketiang niki teijani sidi-sidi Allah Subhanahu wa taala kesehatan wa afiyah, panjangkan umurnya, umur barokah fi taatillah, oleh keturunan yang alim soleh, alimah solehah, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tapi mun ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, membantu Allah, mensyiarkan agama Allah, mensyiarkan ajaran Allah lewat pendidikan seperti ini. Insya Allah Allah pun juga akan membantu. Tidak ragu, harus kita yakin, ikhlas, istiqomah. Allah Subhanahu wa taala akan membukakan jalan untuk keberhasilan dan kemajuan. Amin amin ya rabbal. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan kita banggakan serta kita doakan akhina fillah, beliau luar biasa jasanya terhadap sarana pendidikan kita di sini, baik di Semoyang. Beliau makbul ramen SPD, luar biasa. Mudah-mudahan cita-cita beliau, cinta dan cita-cita beliau menjadi wakil kita nanti di Kabupaten Lombok Tengah. Mudah-mudahan dikabulkan, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Para dani-dani pimpinan lembaga pendidikan dari PAUD sampai SMA IT yang berada di lingkungan Yayasan Pondok Pesantren kita tercinta Al-Azhar Nahdlatul Watan ini, mudah-mudahan beliau juga diberikan kesehatan wa afiyah, beserta para dewan guru, ibu guru, bapak guru, mudah-mudahan juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, para santri-santriwati, baik yang tamat maupun yang belum, yang masih nyantri, mudah-mudahan kalian mendapat ilmu barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ikadus yang sempat hadir, para dani-dani pemuka agama, pemuka masyarakat, para dani-dani tamu undangan, kaum muslimin muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana man lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul a'zam, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul anam, wa ala alihi wa sahbihil aqwam. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita iman. Amin. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita Islam. Amin. Allah menganugerahkan kita sehat dan sempat, sehingga kita bisa bertemu, bertatap muka di tempat
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, yang patut kita syukuri, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan orang Lombok itu adalah nikmat iman sebelum Islam masuk di negeri kita Lombok tercinta ini. Lagi sekali, anugerah yang luar biasa Allah titipkan, Allah anugerahkan, Allah berikan kepada orang-orang Lombok sebelum masuk Islam adalah anugerah iman. Apa buktinya orang Lombok itu beriman sebelum masuk Islam? Yang tidak bisa dibantah oleh keilmuan apapun namanya. Yang pertama, buktinya orang Lombok itu beriman, orang Lombok mengenal nama-nama hari. Orang Lombok mengenal nama-nama hari. Orang Lombok bilang hari Ahad, orang Lombok bilang hari Senin, orang Lombok bilang hari Selasa, orang Lombok bilang hari Rabu, orang Lombok bilang hari Kamis, orang Lombok bilang hari Jumat, orang Lombok bilang hari Sabtu. Ternyata nama-nama hari ini sudah diabadikan di surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dibawa oleh Nabi Adam alaihi salam turun ke dunia. Maka orang Lombok tahu itu nama-nama hari itu. Orang Lombok tidak pernah kita mendengar menyebutkan nama-nama hari itu yang mengatakan sandi mandi, tidak pernah ada. Orang Lombok bilang hari Ahad, hari Senin, Selasa dan Rabu, Kamis dan seterusnya. Ternyata nama-nama hari ini sudah Allah abadikan di surga. Itu pertama. Kemudian yang kedua, apa fakta, apa buktinya orang Lombok itu beriman sebelum masuk Islam di Lombok ini? Yang kedua, kalau orang Lombok meninggal dunia, kalau dia dimasukkan ke liang lahat, kepalanya menghadap utara, wajahnya menghadap kiblat. Ini buktinya orang Lombok itu beragama tauhid sebelum masuk Islam dan beriman. Tidak ada ceritanya orang Lombok itu kalau masuk ke liang lahat kepalanya menghadap selatan, menghadap timur, menghadap barat. Tidak ada itu. Tidak ada kamusnya orang Lombok seperti itu. Maka ini buktinya orang Lombok itu beriman sebelum masuk Islam di tanah Lombok. Ternyata syariat ketika kita meninggal dunia, kemudian kita dimasukkan ke dalam tanah, masuk ke liang lahat, menghadap kiblat, itu syariat sejak Nabi Adam alaihi salam. Peristiwa yang sangat bersejarah, yaitu pembunuhan Kabil dan Habil. Ini syariatnya Nabi Adam alaihi salam. Kemudian yang selanjutnya, apa buktinya orang Lombok itu beriman, beragama tauhid sebelum masuknya Islam? Yang ketiga buktinya, orang Lombok ketika meninggal dunia dimasukkan ke dalam liang lahat, ditanam, dimakamkan di tanah, bukan dibakar. Orang Lombok kalau meninggal dunia tidak dibakar. Ada
dengan Lombok lamun mati kesedot lunasa? Tidak ada. Ini buktinya bahwa orang Lombok itu beragama tauhid, beriman ketika meninggal dunia dimasukkan ke liang lahat lek tanah lain te tamak ndek kesedut. Ini bukti. Lalu yang selanjutnya, apa bukti orang Lombok itu beriman sebelum masuk Islam? Dengan Lombok bedui menteri. Dengan Lombok bedui menteri. Mbik nisi tuan guru, mbik nisi tuan guru Haji Suhirman laik bedui menteri. Di ruah guru jaga anak peniki. Menteri tahu saya. Ini asli menteri ini. Doa ini sejak orang Lombok pertama kali menjadi hamba Allah yang beriman. Aku isi induk niki menteri niki arak sekali tiang yang sebut. Mun bau isi dah apal ja alhamdulillah. Lamun di bau isi apal ja sabar. Boyak ujung Bali tanggal 2 tak kayak badak. Napi isiin menteri dengan toak laek, lamun tak ngering ni kengge tak takut si tahu selak. Isi di seputar. Bismillahirrahmanirrahim. Demong Khidir, demong Isa, demong Ilyas, demong Idris, ku enti Nabi Nuh, ku enti Nabi Nuh, ku enti Nabi Nuh. Setan iblis lungkap, dia mas pria dan bumi kamu tahu selak berkat la ilaha illallah. Ini asli doanya, menterinya orang tua kita dulu. Tidak sepasih kalimat la ilaha illallah yang kita lapaskan, yang kita kalamkan pada saat ini. Lagu lamun dengan toa lain, hendak berhuruf. Mun tuntut ilmu dengan toa lain niki, hendak berhuruf, ia berdengah doang. Angka nyocok lagu kena la ilaha illallah. Jangan kita salahkan, memang dulu orang dulu itu tidak berhuruf. Kalau orang dulu membaca tasbih bilang subhanallah. Darin bapu tiang niki muk aja baca tasbih subhanallah bapu subhanallah 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 penuh dengan oh. Kenapa? Karena orang dulu itu tidak berhuruf. Maka jika ada tuan guru yang membantah, ustadz yang membantah kalimat ini, ampura, mereka tidak mengenal sejarah orang Lombok yang asli. Itu doa mantra asli orang Lombok itu seperti itu. Ternyata setelah tiang kaji, setelah tiang belajar di madrasah sholat di Mekah, 4 nabi yang disebut di awal doa tadi ternyata tiang tahu di Mekah Al-Mukarramah. Demong Khidir, demong Isa, demong Ilyas, demong Idris. 4 nabi itu masih hidup sampai sekarang. Ternyata ia bikuan dengan lain, bikit dengan mangkit. Bikuan dengan lain, bikit dengan nani. Apa sebabnya orang dulu itu biku? Karena orang dulu itu teliti. Ia pendek,
mun tebalak si dengan toak laik ini gawe sakirana baru muharam siwa sapa ini gemes gawe mangkin jande coba yulu aku sangat mencintaimu sayangku. Betul, betul. Mari minta buktinya. Ayo cium dulu satu kali. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Niki kanak mangkin. Nyoba dulu badan lu bareng lu nikanggo. Mun dengan lae, mun tebarak nikanggo jak dene gemes kawin. Itu orang. Pantas orang duduk itu tindih-tindih jari dengan di. Aneh, basir dengan toa lain. Anak bayi baluk keremak di akhir zaman dengan di narak lampak tokol-tokol datang perayu. Tokol-tokol datang Mekah, tokol-tokol datang Mentaram, tokol-tokol datang Mekah. Secara akliyah, secara akal zahir kita tidak mungkin itu. Kita nampak doang yang pun nyampe sila. Lagu makin jande pangeran isi dengan doa lain, isi unin biku dengan doa lain, bisa menerawang kejadian yang belum terjadi. Tokol-tokol nyampe peraih. Angka arah ada lampak, kulit deriki, lingkup tutup, ojo kutu peraih, arah jauh lampak, nara. Paling-paling yang momot mecu toko lik sadel mobil motor nyampe peraih, kursi pesawat nyampe Mekah. Itu maknanya kalimat orang tua kita dulu, isi unin biku tokol-tokol datang Mekah. Mun makin apal Quran anak niki, apal hadis anak niki, lagu nikobain kita awak jadi 10.40. Kenapa? Tahun baca doang, dia tahu amalan, dia tahu praktik. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Ternyata 4 nabi dalam doa, dalam menteri tadi masih hidup sampai sekarang. Biulik entau dengan toak lain pangeran ndenuah tuntut ilmu, ndenuah nyantri, ndenuah bekerkong. Itu orang tua kita yang wajib hukumnya kita muliakan dan kita hormat. Akhirnya menutup doa itu dengan kalimat ku anti Nabi Nuh, ku anti Nabi Nuh, ku anti Nabi Nuh. Ternyata orang Lombok itu dulu menganut pahamnya, ajarannya Nabi Nuh alaihi salam. Ajaran Nabi Nuh itu terus menerus diwarisi. Akhirnya sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Apakah di Nusantara ini, apakah di Indonesia ini ada nabi dulu diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebagai utusannya? Jawaban yang tepat, wallahu a'lam bishawab. Catatan sejarah Islam, 20 orang satu nabinya, 20 orang satu nabinya. Ini catatan sejarah Islam. Ya ampun, nabi-nabi niki dia tahu tetong si keluik. Nabi-nabi itu paling banyak tidak bisa dihitung. Tetapi yang wajib kita tahu namanya 25 nabi. Lamun nabi niki jadi luwih
maka catatan sejarah 20 umat satu nabi. Kok pira aran keluih manusia di bawah dunia ini. Coba bayangkan, Nabi Isa saja ratusan tahun beliau berdakwah, mensiarkan agama tauhid, agama Allah, cuma ada 12 umat. 12 umat Nabi Isa yang ratusan tahun beliau berdakwah, mensiarkan agama Allah. Sentong-sentong suku berkhianat, yaitu Yudas laknatullah alaih. Paham pengiran? Maka orang Lombok menganut agama tauhid yang disampaikan dulu oleh Nabi Ibrahim, yang berasal dulu dari Nabi Nuh alaihi salam. Ingat catatan sejarah, kitab-kitab itu ada 4 banyaknya yang wajib kita ketahui. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Al-Quran. Kemudian pun lebaran kita karena tebel ajaran itu. Dia pun lebaran kita karena tebel ajarannya. Dia pun lebaran kita. Bah, sehingga setebel dia pun lebaran kita. Ternyata dulu di Lombok ini bukan kitab yang diamalkan, yang diajarkan, cuma suhuf. Suhuf itu bukan setebal kitab, hanyalah lembaran ajaran. Namanya suhuf itu lembaran ajaran yang bisa dihitung. Maka ajaran agama tauhid yang diajarkan, dipraktikkan oleh Lombok asli dulu adalah ajaran Nabi Nuh sehingga sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka diabadikanlah dia suhuf itu di dalam Al-Quran, suhufi Ibrahim wa Musa. Paham pengeran? Lalu yang selanjutnya, apa buktinya orang Lombok itu beragama tauhid, beriman sebelum masuk Islam? Orang Lombok punya ajaran yang sampai saat ini ada juga penganutnya, yaitu ajaran metu teluh atau waktu teluh. Ini asli ajaran agama tauhid, ajaran lembaran ajaran suhuf itu. Maka proses dia, maka di dalam ajaran waktu teluh itu tidak ada perintah sholat, tidak ada ajaran perintah sholat. Kenapa? Memang pada waktu itu tidak ada ajaran sholat. Wiwi dengan kewajiban sembahyang pada waktu peristiwa Isra Mi'raj. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau diberangkatkan oleh Allah Isra dan Mi'raj, arakkah dengan sembahyang? Arak sembahyang, arak endi. Kemudian kewajiban dengan David sembahyang. Kalau begitu timbul pertanyaan, bagaimana maminya Rasulullah? Bagaimana kakeknya Rasulullah? Bagaimana paman Rasulullah yang setia? Masuk surgakah dia? Masukkah neraka dia? Karena dia belum sholat. Masuk surga. Kalau orang yang ada paham mengatakan maminya Nabi Muhammad masuk neraka karena tidak sholat, orang itu tidak pernah membaca sejarah. Kakeknya Rasulullah masuk neraka karena dia sholat, orang itu tidak pernah membaca sejarah. Sila ini padian ajaran saya bikin ajaran mangkin. Pun ajaran dulu di zaman Nabi Adam alaihissalam kanggun dengan niki berarti kaji semeto. Kanggun. Memang pada waktu itu tempatnya ajaran itu dipraktikkan, diamalkan. Lagu mangkin juga nih. Di semeto nih kaji berarti. Baik belah, itu. Tak boleh seperti itu. Maka kala ajaran sebelum ajaran
Sholat itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau di Isra Mi'rajkan Rasulullah SAW, tidak ada orang itu melaksanakan sholat. Maka maminya Rasulullah tidak pernah sholat, terus kakeknya Rasulullah tidak sholat, kemudian pamannya Rasulullah tidak sholat. Yang taat-taat yang mendukung perjuangan beliau tetap dia masuk surga. Kenapa? Karena pada waktu itu belum diwajibkan untuk sholat. Paham pangeran? Berembik nasib dengan Lombok, dengan wasbayang lain, tetap masuk surga selama dia berbuat baik. Jangankan dulu pangeran, makin doang di sekotong tahu narak dengan diwasbayang. Nah makin yang analogikan seperti itu. Makin li sekotong tahu dengan ini kan sudah masanya Islam itu akhir umat, akhir zaman umatnya Nabi Muhammad SAW. Tetapi ada juga yang belum melaksanakan mengerjakan sholat. Li sekotong li lepuk pangeran Nara dengan datang ustaz di Nara, tuan guru di Nara datang ke Jogja ngamarin. Nding ketahu cari punya sembahyang dengan cuma enggak ketahu ampun jangi cuma enggak ketahu cari puasa enggak ketahu cari bersedekah pun sembahyang jangan tahu saya kemit ini nara dengan aja. Nah ini terjadi pada akhir zaman Yusa umatnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana hukumnya orang itu meninggal dunia tidak pernah sholat, tetap dia masuk surga. Kenapa? Karena tidak ada orang yang mengajarkannya tentang sholat. Paham pangeran? Alhamdulillah lagu inggih ampun tanggih wan tak ngebang. Emak sambung malik. Bila lalu lawan la ilaha illallah pelonggong ketawa lalu makin. Wan tak hati ini bekerja. Kau guru dia ngomong pilon bahasa lalu tarik maku bahasa nggih lemak sambung malik nggih. Jadi masih tadi mukadimah yang pertama, mukadimah yang kedua belum, apalagi isi lemak temalik sambung, kurang lebih mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.